kita budayakan masyarakat yang berwawasan kebangsaan untuk membangkitkan semangat bela negara. Sebagai pengemban amanah Pancasila, harus mengembalikan kembali tatanan negara, kembali kepada intisari norma-norma hukum, dasar hukum negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kepada keasliannya. Baik, kita awali dengan pembahasan demokrasi Pancasila. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan mutlak ada di tangan rakyat. Sedangkan republik adalah kembali kepada rakyat, kepada masyarakat. Segala sesuatunya dibicarakan, diselesaikan, dimusyawarahkan oleh rakyat. Jadi demokrasi republik adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, hanya dalam aplikasinya di Indonesia kita menggunakan demokrasi Pancasila karena dasar negara kita adalah Pancasila dan konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila. Nah, oleh sebab itu, takaran dalam birokrasi dan pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia dalam hal demokrasi republik ini dalam koridor aturan-aturan dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di dalam Pancasila, kita dilindungi hak-haknya sebagai rakyat, hak hidup, hak perlindungan hukum, hak dalam bersuara, dan lain hal sebagainya. Nah, tetapi di dalam kenyataan kita berdemokrasi Pancasila, kita sudah jauh melenceng dari dasar-dasar konstitusi itu sendiri. Dalam kenyataannya, kepemimpinan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita memilih pemimpin dari rakyat. Coba kita renungkan dan analisa dalam kenyataannya. Rakyat yang mana yang bisa jadi pemimpin? Banyak rakyat yang memilih intelektual secara akademis, banyak rakyat memilih prestasi, banyak rakyat yang memilih kompetensi, ahli dalam kemasyarakatan, dalam ketatanegaraan dan lain sebagainya. Banyak pula rakyat yang memiliki jiwa semangat untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, memiliki program-program untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak bisa diaplikasikannya keahliannya itu karena dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dalam hal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, pemilih yang dipimpin oleh rakyat, tidak semuanya rakyat bisa menjadi pemimpin karena terhalang secara finansial. Pada akhirnya yang menjadi pemimpin-pemimpin para wakil rakyat itu orang-orang yang memiliki uang, karena tidak bisa menjadi calon legislatif, calon pemimpin tanpa didasari finansial. Sayangnya, yang kenyataan saat ini yang memiliki finansial yang cukup, yang mumpuni, yang bisa memberikan kesempatan, yang bisa diberikan kesempatan itu adalah orang-orang yang pengusaha-pengusaha. Pada akhirnya, para wakil-wakil rakyat itu diwakili oleh para pengusaha yang memang tidak semuanya dilatar belakangi oleh kompetensi dan jiwa-jiwa untuk pembaharuan, pembangunan, pengembangan, memproduktivitaskan rakyat Indonesia. Banyak orang yang memiliki secara finansial menjadi pemimpin tetapi tidak memiliki program, tidak ada kecintaan terhadap masyarakat. Akhirnya mereka memimpin, pada akhirnya apa yang terjadi? Cara daripada memimpinnya, gaya memimpinnya itu karena dilatar belakangi dari
pemimpin kita yang memiliki finansial yang banyak, notabene para pengusaha, akhirnya cara pemikiran-pemikiran para pemimpin kita itu adalah komersil. Jadi negara menjadi suatu hal bisnis, untung rugi. Nah, di sini kebijakan-kebijakan yang diambil tentu yang bisa menguntungkan secara pribadi juga golongannya atau kelompoknya, nah atau partainya lah gitu. Nah, di sini akhirnya karena semua yang dalam birokrasi itu kumpulan-kumpulan orang yang berduit, orang-orang para pengusaha, akhirnya kepemimpinan disetir oleh segerombolan orang saja, yaitu oligarki. Nah, bahayanya di sini kesempatan rakyat untuk berbicara dan hal-hal tentang program-program kemasyarakatan itu tidak sesuai dengan sasaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, rakyat membutuhkan A, tetapi dana-dana sudah diplot sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan oleh para kelompok tersebut. Politik uang sangat berbahaya karena pada akhirnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hanya peduli kepada kelompoknya sendiri, pada golongan sendiri, pada partainya sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Nah, dan di sini yang banyak berperan adalah pemodal-pemodal yang memodali para pemimpin tersebut. Nah, baik dari investor asing ataupun dari pengusaha-pengusaha lokal. Yang saya paparkan tadi adalah gambaran daripada demokrasi liberal, sekuler, kapitalis, bahkan komunis. Jadi sudah jauh melenceng daripada amanah demokrasi Pancasila. Sebagai pengemban amanah Pancasila harus mengembalikan kembali tatanan negara, kembali kepada intisari norma-norma hukum, dasar hukum negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kepada keasliannya. Maka jika sudah dikembalikan secara murni dan konsekuen, insya Allah nilai-nilai isi hikmah dari Pancasila akan bisa tersampaikan kepada publik, bisa dirasakan oleh kita bersama.